Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang kembali di segmen Lensa Indonesia, tempat di mana kita mengupas perkembangan terkini dari proyek besar yang sedang mengubah wajah negeri ini, proyek Ibu Kota Nusantara, alias IKN. Tapi tak hanya itu, kita juga akan menyoroti kabar menarik dari berbagai penjuru Indonesia. Dalam episode kali ini, kita akan membahas sisi udara dan darat Bandara Nusantara rampung, drainase dikebut, tahap 2 IKN digelontor 13 triliun, warga lokal ingin terlibat, Sumarekon dan Al-Azhar, bangun sekolah elite di IKN, dan kabar dari dunia sepak bola. Jepang sudah lolos ke Piala Dunia, tapi tetap incar kemenangan lawan timnas Indonesia. Penasaran? Simak sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan cek deskripsi video. Siapa tahu ada produk pilihan yang cocok buat Anda dan keluarga. Meski sisi udara dan darat Bandara Internasional Nusantara sudah rampung, ada satu hal yang terus dikebut, sistem drainasenya. Saya masih ingat, awal tahun 2025 lalu, ketika hujan deras mengguyur kawasan IKN, foto-foto genangan air di sekitar bandara sempat viral. Banyak yang bertanya, kok bisa proyek sebesar ini banjir? Dan sebagai warga yang tinggal di kawasan ini, jujur saja, saya sempat khawatir. Tapi sekarang, saya melihat langsung alat berat dan para pekerja yang terus berjibaku menyelesaikan drainase, siang dan malam. Pekerjaannya cukup masif, turap batu gunung, pengecoran dinding, hingga pembuatan saluran air selebar lebih dari 4 meter. Saya pribadi melihat ini sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah. Nggak ditutup-tutupi, malah langsung dikebut penyelesaiannya. Dan ini penting, karena IKN bukan cuma simbol, tapi tempat tinggal bagi banyak orang, termasuk saya. Kalau Sobat Lensa Indonesia ada yang penasaran, jarak bandara ini hanya sekitar 23 km dari pusat pemerintahan IKN. Jadi bayangkan, sebentar lagi pejabat, tamu negara, dan mungkin Anda sendiri akan mendarat di sini. Dan sekarang kita masuk ke kabar yang sangat menggembirakan. Pemerintah resmi menggelontorkan lebih dari 13 triliun rupiah untuk tahap 2 pembangunan IKN. Kepala Otorita IKN, Pak Basuki Hadi Mulyono, bilang dana ini akan fokus ke kawasan inti pemerintahan dan juga penataan wilayah pengembangan. Jadi bukan hanya membangun istana, tapi juga mempercantik kota agar nyaman buat semua. Saya sendiri merasakan dampaknya langsung. Warung-warung mulai rame lagi, truk-truk proyek kembali lalu lalang, dan yang bikin saya lega, warga lokal mulai kembali dilibatkan. FKMS atau Forum Kesepakatan Masyarakat Sepaku juga berharap agar pelibatan warga lokal terus dimaksimalkan. Dan ini penting banget, jangan sampai kita cuma jadi penonton di tanah sendiri. Nah, menurut Sobat Lensa, bagaimana cara ideal untuk melibatkan warga lokal dalam proyek sebesar ini? Yuk, kita diskusi di kolom komentar. Berikutnya, kabar dari dunia pendidikan yang nggak kalah bikin bangga. PT Sumarekon Agung Tbk bekerja sama dengan Yayasan Al-Azhar akan membangun sekolah elite di IKN, Sumarekon Al-Azhar Nusantara. Dengan investasi 150 miliar rupiah, sekolah ini dirancang menggabungkan nilai Islam, teknologi mutakhir, dan konsep ramah lingkungan. Bahkan desainnya seperti rumah panggung yang menyatu dengan alam. Keren banget kan? Saya membayangkan nanti anak-anak saya bisa sekolah di tempat seperti ini tanpa harus pindah ke kota besar. Semua ada di sini, di IKN. Tapi memang saat ini pembangunannya masih menunggu infrastruktur rampung yang, seperti kita tahu, sedang dikebut. Sobat Lensa, apakah sekolah seperti ini membuat Anda lebih optimis untuk pindah atau membesarkan keluarga di IKN? Dari pembangunan,
Kita geser sedikit ke dunia olahraga. Jepang sudah resmi lolos ke Piala Dunia 2026, tapi tetap ngotot menang melawan timnas Indonesia. Yuto Nagatomo, ya, bek legendaris itu, bilang bahwa meskipun mereka sudah pasti lolos, mereka tetap ingin menang demi menjaga momentum. Jepang akan menghadapi Australia dan Indonesia sebagai persiapan akhir sebelum Piala Dunia. Saya suka semangatnya, dan ini bisa jadi cermin juga buat kita di Indonesia. Walaupun sedang proses membangun, kita jangan setengah-setengah, termasuk dalam urusan sepak bola. Siapa tahu, kelak stadion besar di IKN bisa jadi saksi laga internasional. Nah Sobat Lensa Indonesia, itu tadi beberapa kabar yang saya rangkum langsung dari lapangan dan berbagai sumber terpercaya. Dari pengerjaan drainase bandara, suntikan dana tahap 2, hingga hadirnya sekolah elite dan kabar dari dunia bola, semuanya menunjukkan satu hal. IKN tidak sedang berhenti, tapi terus melaju. Sebagai warga yang tinggal langsung di kawasan ini, saya bisa merasakan denyut perubahan. Ada tantangan, iya, tapi ada juga semangat baru yang luar biasa. Sekarang saya ingin dengar dari Anda. Menurut Anda, apa tantangan terbesar IKN saat ini? Apakah Anda setuju bahwa warga lokal harus menjadi bagian utama dalam proses pembangunan ini? Tulis komentar kalian di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Lensa Indonesia, supaya nggak ketinggalan kabar terbaru dari ibu kota masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya dan tetap semangat membangun Indonesia.